Yang dinanti-nanti, kerinduan akan suasana kampung halaman biasanya menjadi hal yang paling istimewa. Lalu seperti apakah rasanya berlebaran di negeri orang? Saat ini kita telah terhubung dengan Sheila Sisilia, warga negara Indonesia yang berasal dari Sumatera Selatan yang saat ini berada di Jepang. Baik, Mbak Sheila Sisilia, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Tentunya selamat Ya, merayakan Hari Raya Idul Fitri, mohon halo. maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kabarnya baik Mas, sehat. Baik, tentunya tetap sehat ya menjalankan Iya, aktivitasnya. Baik, Mbak Sheila, boleh alhamdulillah. diceritakan sedikit untuk kita semua bagaimana suasana Lebaran di negara lain ya? Untuk di Jepang bagaimana? Oke, iya. Jadi gini Mas Nanta, sebetulnya suasana Lebaran ini kan kita dimulai dari tahun lalu tuh udah mulai terbiasa ya dengan sholat Idul Fitri di rumah karena COVID ya. Nah, jadi tahun ini kembali lagi kita harus sholat di rumah, tapi karena saya berjauhan dari keluarga, jadi ruang lingkupnya lebih kecil lagi. Tadinya saya masih sholat sama orang tua, sekarang Mhm. saya harus sholat cuma dengan suami dan anak-anak aja. Tapi udah terbiasa sih sebetulnya sholat di rumah. Oke, baik. Jadi sudah terbiasa untuk Iya, sholat di rumah ya, karena iya memang betul. kondisi kita yang Ah, masih berada di tengah pandemi COVID-19. Baik, iya lalu betul. apa yang paling membedakan nih antara Lebaran dengan di Indonesia dengan yang ada di Jepang? Kalau yang Mbak Sheila rasakan, apa yang paling membedakan? Yang paling membedakan itu sebetulnya antara Lebaran di sini dengan Lebaran di Indonesia itu adalah tradisi ya Mas. Kalau di Indonesia kan kita biasanya sholat bareng, terus kita kumpul makan-makan. Kalau kita punya keponakan biasanya kan baris bagi-bagi THR. Nah kalau di sini karena kita nggak ada keluarga yang inti, keluarga besar, jadi kita cuma melaksanakannya itu dengan keluarga inti aja, dengan anak-anak. Yang paling terasa sih kayak takbiran gitu di sini nggak ada Mas. Jadi kita cuma ngandalinnya itu dari handphone, kita takbiran dengerin di YouTube. Terus kalau pengajian kita dengerinnya di YouTube, gitu aja sih paling Mas. Kalau misalnya yang membedakan antara Lebaran di sini dengan Lebaran di Indonesia. Terus kebetulan Mas di sini di Jepang lagi pengadaan state of emergency. Jadi untuk kumpul-kumpul dalam skala besar itu nggak boleh Mas. Jadi tahun ini nggak ada sholat Idul Fitri dan juga tarawih juga nggak ada. Jadi kita sholatnya di rumah. Baik, Gitu, jadi Mas Nata. benar-benar ketat seperti itu ya, tetap sholatnya di rumah Iya, saja bersama tetap dengan sholat keluarga di rumah. inti. Baik, lalu apa yang paling dirindukan kira-kira momen berlebaran di Indonesia kalau boleh flashback sedikit? Wah, momen ya. Kalau momen sih yang paling dirindukan itu sungkem, Mas. Sungkem, peluk cium orang tua itu sih kayaknya ya yang paling dirinduin. Kalau misalnya buat sekedar komunikasi, kita kan biasanya pakai banyak ya media yang udah bisa dipakai. Kayak Skype, kayak kita sekarang kan ya Skype, WhatsApp itu kan udah bisa tuh komunikasi. Tapi kalau sungkem, nah itu Mas yang belum bisa. Kayaknya sih kalau ada pintu Doraemon pengennya langsung nih Mas pulang ke Indonesia. Baik, jadi memang benar-benar momen yang Iya, dirindukan adalah momen bersama orang tua ya, iya sungkem betul, kepada betul, orang tua betul tentunya. sekali. Baik, Mbak Sheila, kalau saat Iya. ini di tengah pandemi di Jepang sendiri adakah aturan-aturan khusus yang memang benar-benar membatasi pergerakan warganya? Iya, betul. Untuk saat ini, sebetulnya ini kan kita dalam momen state of emergency, Mas. Sebetulnya state of emergency ini sudah diberlakukan beberapa bulan terakhir, dan biasanya per 1 bulan nanti akan diperpanjang lagi. Nah, ini untuk saat ini, untuk perkumpulan dalam skala besar itu nggak boleh, Mas. Jadi, seperti saya bilang tadi, sholat id itu nggak boleh, terus sholat tarawih juga nggak ada. Nah, tapi kalau untuk di warga Jepangnya sendiri, kayak restoran deh. Kalau restoran itu maksimal tutup jam 8 malam, Mas. Pemerintahnya itu sebenarnya cuma pengen menekan kasus baru ya, Mas. Jadi untuk warga-warga jam 8 itu restoran udah nggak boleh buka lagi. Terus Baik. di sekitar-sekitar juga diberlakukan pemadaman lampu, Mas, setelah jam 8 malam. Wah, Saya baik. Jadi pernah tuh memang sama dari suami bilang, ini apa mati lampu ya kok bulat. Ternyata enggak, setelah jam 8 malam kebanyakan warga Jepang itu mematikan lampunya, Mas. Iya, jadi tentunya ini sudah ada upaya yang Iya. disiapkan oleh pemerintah dan juga didukung ya Iya, oleh warga betul. negaranya. Tentunya kita semua Didukung juga berharap oleh warganya agar yang taat dengan aturan pandemi COVID pemerintah ya, Mas. ini ya dapat tentunya selesai di Iya, kemudian hari. Baik, terima kasih kepada Sheila betul. Sisilia yang telah Iya, bergabung terima bersama kasih kami banyak di Mas TVRI Sumatera Nata. Selatan. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin.